Bila Irfan berlari sebanyak 6 putaran, Indra berlari sebanyak 8 putaran. Jika Indra telah berlari sebanyak 68 putaran, Irfan berlari sebanyak berapa putaran? Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai ya. Ada dua ya, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nanti kita bahas apa perbedaannya antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ada dua variabel, ada Irfan dulu ya. Irfan dan ada Indra gitu ya. Nah, Irfan berlari sebanyak 6 putaran. Kemudian Indra berlari sebanyak 8 putaran. Kemudian jika Indra berlari sebanyak 68 putaran, maka Irfan berlari sebanyak berapa putaran? Kita kasih tanda X gini ya. Nah, di sini kan Indra kan bertambah ya dari 8 ke 68. Maka Irfan juga bertambah, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai, di mana satu variabel bertambah, variabel lainnya juga bertambah. Jadi rumusnya ini saya kasih tanda panah ke atas, X per 6 sama dengan, karena senilai jadi yang di sebelahnya juga searah juga, 68 per 8. Nah, gini. Maka akan sama dengan X sama dengan 68 dikali 6 dibagi 8. Ini ya. Maka hasilnya sama dengan 51 ya, teman-teman ya. Coba kita hitung ya. Ini dibagi ini 3, ini dibagi 2 itu 4. 68 dibagi 4 itu adalah 1 4. 28 tuh 17 ya. 17 dikali 3 itu 51. Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Kita ke soal berikutnya. Tinggi Irfan dan Indra berturut-turut adalah 168 cm dan 176 cm. Jika panjang bayangan Irfan adalah 42, berapakah panjang bayangan Indra? Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara yang sama seperti tadi. Ini masih sama ya, perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu adalah jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Begitupun sebaliknya, jika satu variabel berkurang, maka variabel lainnya akan berkurang. Di sini ada gimana, berarti ada tinggi badan ya, ada tinggi, ada bayangan gitu ya. Nah, Irfan Irfan itu 168, Indra itu 176. Kemudian bayangan Irfan itu 42. Kemudian bayangan Indra berapa gitu ya. Nah, salah ding. Aku bukan kayak gini aja deh. Pakai rumus yang tadi aja deh, Indra dan Irfan, sorry ya. Irfan dan Indra. Tingginya 168, ini 176. Sama sih hasilnya. Bayangannya 42. Oke, bayangan Indra berapa? Kita kasih tanda X gitu ya. Nah, Irfan kan berkurang ya dari tinggi aslinya ke bayangannya, maka Indra juga berkurang. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Satu variabel berkurang, variabel lainnya juga akan berkurang. Oke, rumusnya adalah X per 176 sama dengan, ini juga arahnya sama, 42 per 168. Maka akan sama dengan X sama dengan 42 dikali 176 dibagi 168. Oke, jawabannya berapa teman-teman?
44 ya. Kita cara ngitungnya bagaimana ini? Oh, 168 itu dibagi 42 tuh dapat berapa ya? Dapat 4 ya. 4. Karena kalau 40 dikali 4 itu adalah 160. 2 dikali 4 itu 8. Nah, kita tinggal 176 dibagi 4. Oke. 17 dibagi 4 itu dapat 4. 4 dikali 4 16. Dikurangi berarti ini 16 dibagi 4 itu 4. Oke, jawabannya adalah 44. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Jawabannya yang B. Oke. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Oke, berarti ini ada kambing dan ada hari ya, berarti ya. Oke, mari kita kerjakan sama-sama. Berarti ini ada kambing dan ada hari gitu kan. Nah, 20 ekor kambing mampu menghabiskan persediaan makanan selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Jadi kambingnya berubah menjadi 24. Maka akan habis dalam berapa hari? Ini kita kasih tanda X ya. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Maksudnya apa? Satu variabel bertambah, satu variabel lainnya berkurang, ataupun sebaliknya, satu variabel berkurang, satu variabel lainnya bertambah. Ini kan kambingnya bertambah ya teman-teman ya, dari 20 ke 24, jadi bertambah. Maka ininya, harinya, pakannya itu akan cepat habis ya, karena kambingnya itu bertambah. Maka rumusnya, bisa rumusnya 24 kali X bisa, misalnya rumusnya kayak gini ya. X dikali 24 akan sama dengan 20 dikali 18. Bisa juga kayak gini sih. X sama dengan 20 dikali 18 dibagi 24. Oke, kita sederhanakan. Ini 20 dibagi 4 itu 5. Kemudian 24 dibagi 4 itu 6 ya. Dan 18 dibagi 6 itu 3. Maka pakan tersebut akan habis selama 15 hari. Oke, jawabannya adalah C. Oke, ada yang jawab 15, benar ya teman-teman. Atau cara lain juga bisa. Cara lainnya seperti ini, misalnya X per 18. Karena ini berbalik nilai, maka di sebelahnya harus dibalik. Sama dengan 20 per 24. Maka X akan sama dengan 20 dikali 18 ya, dibagi 24. Hasilnya akan sama ya teman-teman ya. Kita sederhanakan, 20 dibagi 5 itu 20 dibagi 4 itu 5, 24 dibagi 4 itu 6. Kemudian 18 dibagi 6 itu 3. 5 kali 3 15. Sama saja ya. Bebas sih teman-teman mau ngerjakan dengan cara yang mana, yang penting teman-teman paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah, oke, silakan teman-teman kerjakan. Gampang ya, ini berarti perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Oke. Coba kita kerjakan bersama-sama. Oke, ada yang jawab 480 km ya. Oke, apakah sama jawabannya? Mari kita kerjakan. Di sini ada 2 variabel, yaitu ada bensin
bensin, dan ada jarak gitu ya, ada jarak. Bensinnya 5 liter menempuh jarak 60 km. Kemudian bensinnya 40 liter menempuh jarak berapa ya? Kita kasih tanda X gitu kan. Nah, cara mengerjakannya berarti ini kan bensinnya bertambah ya, dari 5 liter ke 40. Berarti ini bertambah, maka jaraknya juga akan bertambah ya. Pakai logika juga bisa sih ini ya. Berarti X sama dengan, karena kita tadi udah belajar jadi kita langsung aja kerjakan, 60 dibagi 5 dikali 40 gitu kan ya. Sama dengan jadi 12 dikali 40 adalah 480. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, bener ya teman-teman ya. Kita sama ya jawabannya ya. Oke, lah kok ini gambarnya ketinggalan ya. Oh enggak. Tadi ketinggalan gambarnya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke. Oke, ada yang jawab C. Oke, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam titik-titik berapa hari gitu kan. Oke, jadi ini ada dua variabel ya, ada orang dan hari. Ada pekerja dan ada waktu. Pekerja dan hari. Gitu ya. Nah, 25 orang mampu mengerjakan dalam waktu 32 hari. Kemudian 20 orang mampu mengerjakan dalam waktu berapa hari ya? Kita kasih tanda X gini kan. Nah, dia dimaksud dengan berbalik nilai. Nah, ini pekerjanya kan berkurang ya. Dari 25 ke 20 jadi berkurang. Sekarang harinya kan pasti akan bertambah ya karena karena jumlah yang bekerjanya itu berkurang. Nah, ini rumusnya bagaimana? Bisa langsung aja di sini ya. 20 dikali X akan sama dengan 25 dikali 32 gitu kan. Nah, berarti X sama dengan 25 dikali 32 dibagi 20. Kita sederhanakan. 25 dibagi 5 itu 5, 20 dibagi 5 itu 4. Kemudian 32 dibagi 4 itu 8. Jadi 5 kali 8 sama dengan 40. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, sekarang soal yang di bawahnya silakan teman-teman kerjakan. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan rumah itu? Oke, dan jawab B. Oke, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai kira-kira teman-teman. Maka yang tadi ada pekerja, ada waktu. Ada pekerja, ada waktu. Nah, ada 15 orang pekerja bisa menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Ternyata yang 3 orangnya itu gak bisa kerja, jadi hanya 12 orang ya. Nah, ini berapa ya waktunya ya? Kita kasih tanda X gini kan. Nah, ini pekerjanya kan dari 15 ke 12. Berarti pekerjanya itu adalah berkurang gitu kan. Dan waktunya pasti akan bertambah ya, karena yang kerjanya itu berkurang. Maka rumusnya adalah X 12 dikali X juga bisa sih sebenarnya. Ada dua ya rumusnya ya. X dikali 12 gitu ya. X dikali 12 akan sama dengan 15 dikali 20. 15 dikali 20. Maka X sama dengan 15 dikali 20 dibagi 12 gitu kan. Karena yang 12-nya pindah ruas ke sini.
Kita sederhanakan, mana yang bisa dicoret, 15 dibagi 3 itu 5. Gini ya, 12 dibagi 3 itu 4. Kemudian 20 dibagi 4 itu 5. Maka 5 kali 5 sama dengan 25 ya. 25. Maka akan selesai pekerjaan tersebut dalam waktu 25 hari. Jawabannya adalah B. Oke, halo Mas Dafa. Oke, kita ke soal berikutnya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kita lama gak lihat ya nih, saya vakum kurang lebih berapa bulan ya. Lama banget. Oke, kita baca dulu soal. Sebuah bangunan 2 lantai dapat diselesaikan 8 orang dalam waktu 4 hari. Dengan kemampuan yang sama, berapa lantai yang bisa dibangun oleh 20 orang selama 8 hari? Nah, ini adalah perbandingan senilai yang dimodifikasi. Jadi agak susah ya ini ya. Kalau menurut saya agak susah sih, tapi kalau menurut teman-teman yang misalnya udah pernah belajar, wah ini mah gampang ya, mungkin gampang. Oke, kita kerjakan sama-sama. Di sini 8 orang, ada 2 rumus ya teman-teman ya. Ada pakai rumus output 1 dibagi subjek 1 dikali waktu 1 sama dengan output 2 dibagi subjek 2 dikali waktu 2 gitu ya. Nah, outputnya berapa? Yang pertama itu 2 lantai. 2 lantai dikerjakan oleh 8 orang selama 4 hari gitu kan. Akan sama dengan berapa orang nih outputnya ditanyakan ya. Selama 20 orang dikali 8 hari gitu kan. Nah, tinggal yang 20 kali 8-nya itu pindah ke sini. Jadi 2 dikali 20 dikali 8 per 8 dikali 4 sama dengan X gitu ya. Bisa disederhanakan, 8-nya habis, 20 dibagi 4 itu 5 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Ada cara lain? Ada ya teman-teman ya. Misalnya caranya gini. 8 orang selama 4 hari mampu menghasilkan 2 lantai gitu kan. Kemudian kalau 20 orang selama 8 hari, 20 orang selama 8 hari mampu menghasilkan berapa lantai gitu ya. X, kita kasih tanda X. Nah, orang dan harinya bertambah ya, berarti lantainya juga bertambah. Maka X per 2 akan sama dengan 20 dikali 8. Nah, per 8 dikali 4 gitu kan. Maka X sama dengan 20 dikali 8 dikali 2 dibagi 8 dikali 4. Kita sederhanakan, coret-coret. 10. Jawabannya C sama ya teman-teman ya. Oke, yang di bawah silakan teman-teman kerjakan pakai rumus yang sama yang ini. Bang, adain Zoom lagi. Oke Mas Brian, aku belum ada rencana sih ngadain Zoom lagi. Belum ada planning, mungkin kapan-kapan deh. Bang, live TikTok hari apa aja? Mudah-mudahan Senin live TikTok lagi setiap jam 8 malam ya teman-teman. Kemarin banyak kerjaan. Oke, ada Nona Novae, jawabannya yang C. Yang lain, adakah sudah ketemu jawabannya?
Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Bang, boleh share file soal-soalnya? Enggak, di screenshot aja nanti ya filenya. Saya nggak tahu cara ngirimnya, ini saya ngetik sendiri soalnya. Dari buku terus saya ketik sendiri. Oke, kita pakai rumus yang mana nih? Ada 2 rumus ya, ada yang ini atau yang ini. Oke. Kita coba pakai yang ini ya. Output 1 dibagi, kayaknya ininya kurang deh, ruangnya. Biar agak lemak ya. Output 1 dibagi subjek 1 dikali waktu 1 sama dengan output 2 dibagi subjek 2 atau apa ya, subjek atau apa ya istilahnya tuh ya, lupa gue. Output satunya itu 15 cat minyak. 15 cat minyak oleh 7 orang selama 2 hari akan sama dengan, ditanyakan ya, X dibagi 4 dikali 7. 4 dikali 7 gitu ya. Berarti 15 dikali 4 dikali 7 sama dengan X per 7 dikali 2 gitu kan. 7-nya kita coret, 4 dibagi 2 itu 2. Maka 15 dikali 2 30. Oke, jawabannya yang D. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Gampang ya teman-teman ya. Adakah yang mau ujian BUMN atau sekolah kedinasan? Semangat ya. Oke. Waduh. Sampai jam 9 ya teman-teman ya. Tanggal 21 Bang BUMN. Oke, semangat ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa menemani Mas Brian seperti ujian-ujian sebelumnya. UTB akademik Polri aku. Iya sih, ini sih soalnya soal perbandingan senilai ya. Soal perbandingan senilai dan berbalik nilai itu kemana-mana pun ada. Misalnya kedinasan, CPNS, UTBK, rata-rata ada sih. Oke, kita kurang 5 poin. Oke, gak apa-apa. Kita belajar lagi soal berikutnya. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Karena suatu hal ya. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah, oke, saya minta space yang agak luasan dikit. Oke, ini 2 soal terakhir ya teman-teman ya. Ada pekerja ya, ada pekerja, kemudian ada hari ya. Nah, pekerjanya 15 orang selesai dalam waktu 30 hari. Kemudian pekerjaan telah dilaksanakan selama 6 hari. Jadi dikurangi 6, berarti sisa 24 hari gitu kan. Nah, masih bisa diselesaikan oleh 15 pekerja. Kemudian dihentikan selama 4 hari gitu kan, berarti dikurangi 4. Oke, berarti sisa 20 hari. Nah, sisa 20 hari ini bisa dikerjakan oleh berapa orang? Kita kasih tanda X gitu kan. Nah, sip. Nah, yang dipakai itu yang ini. 15, 24, X, dan 20 gitu kan. Rumusnya adalah X dikali 20 akan sama dengan 15 dikali 24. Oke, jadi X sama dengan 15 dikali 24 dibagi 20. Oke, 24 dibagi 4 itu 6, 20 dibagi 4 itu 5 gitu kan. Kemudian 5 dibagi 5 itu 3. Oke, maka X-nya itu sama dengan 18. Oke. Kemudian
Jika teman-teman memilih 18, maka salah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena yang ditanyakannya adalah pekerja tambahan. Di sini yang ditanyakannya adalah pekerja tambahan. Oke. Sementara kita udah punya 15 orang, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Kita ke soal terakhir ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kerjakan karena bentar lagi jam 9 jemputan akan datang. Oke, mudah-mudahan saya bisa live setiap hari. Saya coba deh jam 8 malam ya. Tapi kalau hari Minggu libur ya teman-teman, mudah-mudahan Senin bisa live lagi. Oke, saya sambil teman-teman mengerjakan, saya baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dulu. BUMN tanggal 23. Oke, semoga ini ya, semoga lancar. Oh, Mas Brian, waduh kurang 5 poin ya. Aduh, saya juga ikut sedih. Bang, ini tab apa? Ini Samsung Galaxy S6. Oke, kita ke soal terakhir. Kok 33 jawabannya 3? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini yang ditanyakannya adalah pekerja tambahan, ya. Yang ditanyakannya adalah pekerja tambahan. Sementara kita kan udah punya 15 orang pekerja ya. Pekerja awalnya udah punya 15. Jadi pekerja tambahannya itu 3 orang lagi. Buka les Bang, dulu pernah ya. Tahun lalu pernah buka les, tapi sekarang belum ada kesempatan lagi, kayak belum ada niat lagi. Mudah-mudahan bisa buka lagi ya. Oke, kita ke soal terakhir 1 menit. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan 1 menit. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Setelah 5 hari pelaksanaan, pekerjaan terhenti selama 2 hari karena kehabisan bahan baku. Agar pekerjaan selesai pada waktunya, maka jumlah pekerja yang harus ditambah adalah Oke, kita bahas di soal berikutnya ya. Ini karena sama ya tipe soalnya. Oke, ada pekerja, ada hari, ada pekerja, ada hari gitu kan. Nah, 12 orang pekerja mampu menyelesaikan selama 25 hari. Kemudian setelah 15 hari dikerjakan, berarti sisa waktunya tinggal berapa hari? 10 hari ya. 10 hari masih bisa dikerjakan oleh 12 orang. Pekerja terhenti selama 2 hari, berarti dikurangi 2, sisa waktu tinggal 8 hari. Nah, berapa orang yang bisa mengerjakan dalam waktu 8 hari? Nah, maksudnya gitu. Oke. Berarti rumusnya adalah X dikali 8 akan sama dengan 12 dikali 10. Maka X sama dengan 12 dikali 10 dibagi 8. Kita sederhanakan. 12 dibagi 4, 3. 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian 10 dibagi 2 itu 5. 5 kali 3 itu 15. Oke, jadi mampu dikerjakan oleh 15 orang. Nah, ini lebih jelas lagi, ini gak bakal terkecoh karena gak ada jawabannya yang 15. Yang ditanyakan adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Kita kan udah punya 12 orang kan pekerja ya. Sementara perlu 15 orang pekerja agar bisa diselesaikan dalam waktu 8 hari. Jadi kekurangan tenaganya adalah 15 dikurangi 12 akan sama dengan 3. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman yang tadi belum paham.